Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfuz Salem. Di sini saya akan mempresentasikan bedah karya Sport Facility Zamet Center. Zamet Center terletak di negara Kroasia, tepatnya di kota Rijeka. Bangunan ini memiliki luas total 16.830 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 12.289 meter persegi, di mana dapat menampung berbagai macam kegiatan seperti sport hall dengan kapasitas maksimal 2.380 tempat duduk untuk berbagai macam event olahraga, kantor komunitas lokal, perpustakaan, 13 toko retail, ruang-ruang pelayanan, dan fasilitas parkir. Proses pembangunan ini berlangsung pada Desember 2007 hingga Oktober 2009. Zamet Sport Center memiliki fasilitas ruang-ruang yang sama dengan gedung olahraga atau sport hall yang ada di Indonesia pada umumnya. Namun ditambahkan juga beberapa fasilitas penunjang sehingga bangunan ini selain menjadi pusat kegiatan olahraga juga bisa menjadi pusat interaksi masyarakat umum. Kemudian Dena Basement Zamet Center. Untuk entrance berada di area berikut ini yang saya tandai dengan pointer warna merah. Kemudian Dena Basement ini mampu menampung 250 ruang parkir yang di dalamnya ada fasilitas untuk disabilitas. Kemudian lantai ground plan. Di lantai ground plan untuk entrance berada di area nomor 1 dan 2. Kemudian toko dan retail berada di area nomor 8. Kemudian locker room dan shower berada di area nomor 12. Area meeting berada di ruang area nomor 22. Kemudian hall berada di area nomor 23. Kemudian lantai 1. Di lantai 1 terdapat entrance nomor 4, ruang nomor 4. Kemudian court atau lapangan berada di area nomor 5. Kemudian ada technical room yang berada di area nomor 20. Kemudian ada cafe berada di area nomor 25. Kemudian lantai 2. Di lantai 2 terdapat galeri yang berada di area nomor 32. Kemudian area untuk jurnalis yang berada di nomor 37. Kemudian lounge VIP yang berada di area nomor 33. Kemudian kantor yang berada di area nomor 34. Berikut ini merupakan tampak elevasi sebelah selatan. Kemudian tampak elevasi sebelah utara. Kemudian potongan B. Kemudian potongan C. Konsep elemen arsitektur utama bangunan adalah garis-garis linear seperti pita yang membentang di atas situs dalam arah utara selatan, sekaligus berfungsi sebagai elemen desain arsitektural dari objek sebagai elemen zonasi yang membentuk alun-alun dan penghubung antara taman di utara dan sekolah dan jalan Bevidas di selatan. Garis itu terinspirasi oleh Gromaca, sejenis batuan khusus Rijeka yang bagian tengahnya ditafsirkan ulang secara artifisial dengan warna dan bentuk. Kemudian dipasang dengan 51 ubin keramik yang dirancang oleh Tri L Hadi yang dibuat khusus untuk bagian tengah konstruksi baja. Konstruksi baja rentang gelagar 55 meter dengan ketinggian yang bervariasi sebagai masuknya cahaya atau sirkulasi cahaya.
Profil pengguna, pengunjung yang ingin menyaksikan olahraga, kemudian para atlet yang berlatih dan bertanding, pelatih, wasit, komentator, dan wartawan olahraga. Kemudian sirkulasi, yang pertama pengunjung dari parkir ke entrance dan hall, kemudian ke tribun. Kemudian atlet dari parkir ke entrance dan hall, kemudian ke locker room dan shower, kemudian ke lapangan, kemudian ke medical center, kemudian ke sauna and massage, kemudian ke technical room. Kemudian untuk jurnalis dari parkir ke entrance hall, kemudian ke ruang jurnalis. Kemudian pelatih dari ruang parkir ke entrance hall, kemudian ke ruang coach room, kemudian ke lapangan, dan ke ruang medical center, ruang sauna, dan ruang technical room. Kemudian wasit dari parkir ke entrance, ke ruang wasit, kemudian ke lapangan. Kemudian komentator dari parkir ke entrance, kemudian ke ruang komentator. Kemudian cleaning service, dia bisa ke berbagai ruangan sebagai pembersihan ruangan. Analisa kegiatan, pengunjung dengan tanda panah warna merah dari masuk, kemudian parkir, belanja dan jualan, masuk, parkir, masuk ke hall, kemudian makan, melihat galeri, atau menonton pertandingan. Kemudian untuk staf dan atlet ditandai dengan garis warna biru dari masuk, parkir, belanja dan jualan, masuk ke hall, bertanding, mengatur strategi, cek kesehatan, berendam dan sauna, jumpa pers, membaca buku, kemudian makan dan melihat galeri. Kemudian analisa ruang dari entrance ke basement, masuk dari entrance, kemudian parkir di basement, belanja dan jualan di retail, masuk ke hall ke entrance hall, menonton dan bertanding di arena, mengatur strategi di locker and shower, jumpa pers di hall dan ruang meeting, berendam dan sauna di ruang spa, cek kesehatan di klinik, membaca buku di library, kemudian makan di cafe, dan melihat galeri di galeri. Zoning, untuk zoning, untuk area yang warna biru merupakan zona publik, warna kuning merupakan zona service, dan warna merah merupakan zona private. Zona publik contohnya adalah toko dan retail yang berada di ruang nomor 8, kemudian court atau lapangan, taman, dan entrance. Kemudian untuk zona private saya tandai dengan kotak warna merah. Contohnya seperti ruang shower and locker room, kemudian ruang hall meeting, ruang meeting, kemudian ruang coach room berada di area nomor 17. Kemudian warna kuning merupakan zona service, contohnya di area nomor 6 yang merupakan storage atau penyimpanan alat kebersihan. Kemudian zoning lantai 1, untuk court nomor 5 merupakan zona
publik. Kemudian ruang nomor 20 technical room merupakan zona private. Ada library juga ruang private, dan technical room. Zoning lantai 2. Untuk area publik di sini ruang nomor 37 yang merupakan ruang jurnalis. Kemudian ruang private di sini ada ruang nomor 34 yang merupakan ruang office. Kemudian VIP lounge nomor 33. Kemudian relaxation space nomor 31, ruang nomor 31. Sirkulasi menuju tapak. Untuk melalui tapak bisa melalui jalan Bose Vidasa. Batas tapak. Untuk batas utara merupakan berbatasan dengan Zamet Elementary School, barat berbatasan dengan Jalan Opetage, arena bowling, lapangan sepak bola. Kemudian area selatan berbatasan dengan Jalan Bose Vidasa, perumahan warga, apartemen, dan bar. Timur berbatasan dengan Market Zinika Zamet, Bank Zakbechka Bank. Analisa angin dan matahari. Iklim yang ada di negara Kroasia adalah iklim subtropis yang memiliki garis lintang 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Jadi daerah tersebut tidak terlalu panas dan harus memiliki bukaan yang sedikit. Kemudian analisa struktur. Struktur yang digunakan pada gedung olahraga Zamet Center yaitu konstruksi baja rentang gelagar 55 meter dan ketinggiannya yang bervariasi. Kemudian untuk dinding dia menggunakan retaining wall karena sepertiga dari volume gedung olahraga dipotong di tanah. Maka struktur yang digunakan adalah retaining wall dan sisanya dari center sepenuhnya dipasang ke landscape sekitarnya. Material yang digunakan: 1. Keramik tile ditandai dengan angka 1. Kemudian kawat pagar yang ditandai dengan nomor 2. Kemudian railing besi ditandai nomor 3. Kemudian kaca es yang ditandai dengan angka 4. Material yang ada di indoor menggunakan parket yang ditandai dengan nomor 1. Kemudian ceiling gypsum yang ditandai dengan nomor 2. Kemudian papan kayu yang ditandai dengan angka 3. Sequence floor bangunan. Sequence ruang dalam. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: memiliki fasilitas yang cukup lengkap. 2. Bisa digunakan sebagai event lain selain olahraga. Kemudian 3. Memenuhi standar internasional sebagai arena pertandingan resmi. Kekurangan: akses parkir di basement hanya dilalui dengan satu jalur saja. Kemudian untuk masuk ke dalam gedung juga hanya memiliki satu akses saja. Kesimpulan: Dari hasil pembedahan ini, saya menyimpulkan bangunan Zamet Center menggunakan skala monumental atau megah karena bangunan ini digunakan untuk orang yang berjumlah banyak dalam waktu bersamaan. Desain yang berada di tengah perkotaan, maka dari desainnya menyesuaikan agar tidak melawan arah angin. Untuk bangunan Zamet Center, bentuknya yang ikonik terasa karena bangunan ini dari segi desain berbeda dengan bangunan-bangunan di sekitar yang mayoritas berbentuk
Bangunan lama khas Eropa, sedangkan Science Center berbentuk kotak yang sudah bertransformasi dengan fasad yang tidak simetris. Selain digunakan untuk olahraga dan pertandingan, juga dapat dijadikan area berkumpul masyarakat dan rekreasi pengunjung. Ruang arena tribun dirancang dalam skala besar sehingga dapat menampung ribuan orang dan terlihat megah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.